sudah jadi bagian dari kehidupan. I want to tell you the best journey of my life. Itu jadi bagian dari perjalanan setiap orang. Kalau diisinya dengan diam aja di tempat, apa iya bakal ada hal-hal menarik yang terjadi? I think this is the time to let the adventure begin. Padahal kita bisa berjalan lebih jauh dari yang kita bayangkan. Hey, beruntung apa enggak? Excuse me, you know where is this place? You can come with us, tapi kamu harus lanjut lagi pakai kapal. Can I join you? Oke? Okay, thank you. Setiap orang butuh perjalanan ke tempat-tempat di luar zona nyaman. I met good people along the way. Their kindness really moved me. Amanap, ini ada kebetulan ini mau ke pulau. Tolong diantarlah. My whole sense awakened by this incredible nature. And the people who are sincere can be seen and felt. Supaya bisa terus belajar hal baru. I understand the meaning of her words now. She's the one who introduced me to this place, to let me find an answer. A journey is about connection, interaction, mutual respect. It's about each other. Oh, di sini. This one was given by my mother. Kamu sudah tepat datang kemari. Not only about receiving, but also about giving. Lengkapi perjalananmu bersama Songkok Nasional Afta Al-Furqan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Jemaah kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, senantiasa kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla atas semua kenikmatan-kenikmatan ya Allah Azza wa Jalla limpahkan kepada kita, baik nikmat yang kita sadari ataupun nikmat yang tidak kita sadari. Dan yang kedua, salawat teriring salam semoga senantiasa tercurahkan untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam beserta keluarga beliau, istri-istri beliau, putra-putri beliau, dan juga para sahabatnya serta orang-orang yang istiqamah mengikuti syariat beliau hingga akhir zaman. Allahumma amin. Jemaah kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan bersama-sama mempelajari, mengisahkan kehidupan generasi tabi'in yang mulia, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menambah wawasan kita, pengetahuan kita, dan juga kecintaan kita kepada para tabi'in yang mulia, karena mereka lah orang-orang yang langsung mendengarkan hadis Rasulullah melalui para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan insyaallah jemaah kaum muslimin, pada kesempatan kali ini kita akan mengisahkan seorang tabi'in yang mulia yang bernama Iyas bin Muawiyah al-Muzani radhiyallahu anhu. Muallif rahimahullah mengawali kisah beliau mengatakan, bata Amirul Mukminin Umar bin Abdul Aziz lailatahu tilka ariqan musahhadan lam yaqtamit lahu jafnun wa lam yatma'inna lahu janbun.
Amirul Mukminin Umar bin Abdul Aziz rahimahullahu taala, beliau menghabiskan malam tersebut dengan memikirkan yakni sebuah kepentingan umat yang menjadikan beliau tidak bisa tidur, tidak bisa melepaskan kelelahannya. Falaqad kana yashghuluhu fi tilka lailatil baridah min layali Dimasqa amru ikhtiyari qadin lil Basrah. Beliau memikirkan di malam tersebut untuk memilih yakni qadi untuk wilayah Basrah. Qadi yakni hakim, yuqimu bainan nasi mawazin al-adl wa yahkumu fihim bima anzalallahu wa la ta'khudhu fil haqqi rahbatan wala raghbatun. Yang mana dengan harapan qadi akan beliau angkat, yang akan beliau tunjuk memutuskan perkara di tengah-tengah manusia dengan keadilan dan memutuskan perkara dengan hukum Allah Subhanahu wa taala, dengan Al-Qur'an dan juga dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak peduli ketika memutuskan kebenaran, baik orang-orang senang ataupun orang-orang benci. Walaqad waqa ikhtiyaruhu ala rajulaini isnaini kana kafarasai rihanin. Maka beliau memiliki ikhtiar, pilihan dua pemuda, dua ulama yang terkemuka, yang cerdas, fikhan fid din wa salabatan fil haqq, yang memahami ilmu agama dan tegas dalam menyampaikan kebenaran, wa wada'atan fil fikri, dan cemerlang pikirannya, wa suquban fil nazar, dan tepat pandangannya. Wa kana kullama wajada fi ahadihima maziyatan turajjihu ala sahibihi alfa fil akhar ma yuqabilu hadhihi al maziyah. Yang mana beliau ketika melihat keutamaan, kelebihan yang satunya, maka dia menguatkan orang tersebut dan yakni mengurangi keutamaan yang lainnya. Namun sebaliknya, ketika melihat keutamaan yang satu yang lagi, maka mengalahkan keutamaan yang lainnya, sehingga beliau pun bimbang untuk memilih dua pemuda ini, dua ulama ini, yang kecerdasannya, pemahaman tentang agama, ketegasan dalam menyampaikan kebenaran, kedua-duanya sama. Maka jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, siapa kegerangan dua orang yang ingin ditunjuk oleh Umar bin Abdul Aziz rahimahullahu ta'ala wa hafizahullahu ta'ala. Falam asbaha da'a waliyahu al-Iraq Adi ibnu Artah wa kan yawma idzin indahu fi Dimasqa. Maka ketika pagi hari, maka Umar bin Abdul Aziz sang khalifah memanggil gubernurnya untuk wilayah Irak yang bernama Adi bin Artah rahimahullahu ta'ala. Yang mana ketika itu Adi bin Artah berada di sisi Umar bin Abdul Aziz di Damaskus. Wa qala lahu, maka berkata Umar bin Abdul Aziz kepada Adi bin Artah, gubernur Irak, ya Adi, ijma' baina Iyas bin Muawiyah al-Muzani wal Qasim bin Rabi'ah al-Harithi. Oh ya Adi, yakni ijma', yakni kumpulkan dua orang. Kamu kumpulkan dua orang
Yang pertama Iyas bin Muawiyah al-Muzani, ya ini tabi'in yang mulia yang menjadi pembahasan kita pada kali ini. Yang kedua Al-Qasim bin Rabi' al-Harithi, dan dua-dua jamaah kaum muslimin, dua tabi'in yang mulia. Kedua-dua ulama tabi'in rahimahumullahu azza wa jalla. Yang pertama Iyas bin Muawiyah, dan yang kedua Al-Qasim bin Rabi' al-Harithi. Wa kallimhuma fi amri qada'il Basrah, yakni musyawarahlah dengan keduanya tentang perkara hakim qadi untuk wilayah Basrah. Wa walli ahadahuma alaihi, dan tunjukkan atau tunjuklah satu di antara mereka berdua siapa yang paling pas sebagai qadi negeri Basrah. Faqala, lalu berkata Adi, sam'an wa ta'atan ya Amirul Mukminin, dengar dan taat wahai Amirul Al-Mukminin. Jemaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Lihatlah Umar bin Abdul Aziz, seorang tabi'in yang mulia dan juga khalifah Bani Umayyah. Ketika beliau ingin mengangkat seorang qadi, seorang hakim, yang beliau pilih orang-orang yang cerdas, yang faham tentang ilmu agama, tentang Al-Quran, dan juga tentang hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka pilihannya dua orang tabi'in yang mulia, Iyas bin Muawiyah dan Al-Qasim bin Rabi' al-Harithi rahimahumullahu azza wa jalla. Wa jama'a Adi bin Arta baina Iyas wal Qasim. Maka mulailah Adi mengumpulkan, yakni Iyas bin Muawiyah dan Al-Qasim bin Rabi' al-Harithi. Wa qala, ketika keduanya sudah berkumpul, maka berkata Adi, inna Amirul Mukminin atalallahu baqa'ah amarani an uwalli ahadakuma qadu al-Basrah. Sesungguhnya Amirul Mukminin, semoga Allah Subhanahu wa taala memanjangkan usia beliau, yakni menyuruhku untuk memilih, mengangkat satu di antara kalian berdua sebagai qadi hakim, yakni wilayah Basrah. Famadza tarayani, bagaimana pendapat kalian berdua wahai Iyas dan yakni Al-Qasim bin Rabi' al-Harithi? Faqala kullun minhuma an sahibihi annahu awla minhu bihadzal mansibi. Fa subhanallah, maka mereka berdua saling memuji sahabatnya. Iyas berkata, yakni Rabi'ah, Al-Qasim bin Rabi'ah lebih utama, lebih pantas sebagai qadi wilayah Basrah. Berkata Al-Qasim bin Rabi'ah, tidak, justru Iyaslah yang pantas sebagai qadi wilayah Basrah. Maka keduanya yakni saling berargumen. Wa dzakara min fadlihi wa ilmihi wa fiqihi ma syaa Allah yudhkar. Masya Allah, kedua saling menyebutkan keutamaan sahabatnya. Oh, Iyas begini keilmuannya luar biasa. Berkata Iyas, Al-Qasim ilmunya Masya Allah begini. Itulah para sahabat, itulah para tabi'in yang mulia, para ulama jamaah kaum muslimin. Mereka lari ketika ditunjuk sebagai qadi, sebagai hakim, sebagai pemimpin. Faqala Adi, berkata Adi, lan takhruja min majlisi hadha hatta tahsima hadzal amr. Dengarkan wahai Iyas, wahai Al-Qasim, kalian berdua tidak boleh meninggalkan tempat ini hingga memutuskan siapa di antara kalian berdua sebagai qadi wilayah Basrah. Maka faqala lahu Iyas, maka berkata Iyas bin Muawiyah al-Muzani rahimahullahu ta'ala, ayuhal amir, wahai amir, yakni wahai Adi, sal anni wa anil Qasim faqihai al-Iraq al-Hasan al-Basri wa Muhammad bin Sirin fahuma aqdarun nasi ala tamyizi bainana.
Maka berkata yakni Iyas, wahai Amirul Mukminin, tanyakan kepada saya dan juga kepada Qasim tentang dua orang faqih, dua ulama senior di wilayah Iraq yang bernama Al-Hasan Al-Basri dan juga Muhammad bin Sirin rahimahullahu taala. Maka jamaah kaum muslimin, kedua-duanya ini seorang tabi'in yang mulia, Hasan Al-Basri dan juga yakni Muhammad bin Sirin rahimahumullahu azza wa jalla. Fahum aqdarun nasi 'ala al-tamyiz bainana. Mereka berdua lebih pantas untuk memutuskan perkara ini. Wa kana Qasimu yazuruhuma wa yazuranihi wa Iyasun la yarbituhu bihima rabitatun. Masya Allah. Maka berkata Iyas, adapun Qasim wahai Amir, dia merupakan murid dari Hasan Al-Basri dan juga Muhammad bin Sirin, dan bahkan Al-Qasim murid kesayangannya. Adapun saya, kata Iyas, adapun saya, la tarbituhu bihima rabitatun. Tidak ada hubungan antara saya dengan Hasan Al-Basri dan juga yakni Muhammad bin Sirin rahimahumullahu taala. Jadi harapan Iyas, ya, kalau seandainya perkara ini diserahkan kepada Muhammad bin Sirin dan juga Hasan Al-Basri, pasti mereka berdua akan menunjuk Al-Qasim, murid mereka berdua, dan juga ulama tabi'in yang mulia. Namun jamaah kaum perhatikan, fa'alimal Qasimu anna Iyasan arada ayyuwarritahu. Namun yakni Al-Qasim, dia mengetahui bahwasanya Iyas sedang menyindirnya. Ya. Wa anna al-amira idza istasharahuma asyara bihi duna sahibihi. Ya. Seandainya yakni jika Al-Amir Adi ini bermusyawarah dengan Hasan Al-Basri dan juga Muhammad bin Sirin, pasti akan menunjuk yakni Al-Qasim rahimahullahu azza wa jalla. Fama kana minhu illa an iltafata ila Amir wa qala la tas'al ahadan anni wala anhu ayyul Amir fa wallahi la ilaha illa huwa inna Iyasan afqahu minni fi dinillah. Lalu Al-Qasim langsung membantahnya, wahai Amir, la tas'al ahadan anni, jangan engkau tanyakan kepada seorang pun juga tentang diriku. Ini berkata Al-Qasim, wahai Amir, jangan tanyakan kepada seorang pun juga tentang diriku, tentang siapa diriku. Wala anhu, dan juga tentang Iyas bin Muawiyah. Ayyul Amir, wahai Amir, fa wallahi alladzi la ilaha illa huwa inna Iyasan afqahu minni fi dinillah. Sesungguhnya Iyas lebih faqih, lebih faham tentang agama Allah Subhanahu wa taala daripada diriku ini. Wa alamu bil qada, dan Iyas juga wahai Amir lebih faham tentang masalah qadi, masalah hakim. Maka berkata yakni Al-Qasim dilanjutkan, wa in kuntu kadziban fi qasami hadza fama yahillu laka an tuwalliyani al-qada wa ana aqtarifu al-kadzib. Berkata Al-Qasim, wahai hakim, kalau seandainya aku berdusta dalam sumpahku ini bahwasannya Iyas lebih utama, lebih faqih, maka tidak halal bagimu untuk mengangkat pemimpin seorang yang terkenal dengan seorang pendusta. Wa in kuntu shadiqan, namun jika aku jujur, falyajuzu laka an ta'dila anil fadil ilal mafdul. Fa ya subhanallah. Namun wahai Amir, jika aku jujur, maka tidak boleh bagimu untuk memalingkan urusan ini kepada orang yang jujur daripada orang lebih jujur lagi. Fa ya subhanallah. Jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Itulah para ulama
Mereka tawadhu dalam urusan umat. Mereka faham tentang beratnya mengurus urusan umat, memutus perkara di hadapan umat. Kenapa jamaah kaum muslimin? Karena pada hari kiamat kelak, akan dituntut semua keputusan, semua kebijakan yang diputuskan oleh seorang qadhi. Akhirnya maka kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, akhirnya maka gubernur Irak Adi rahimahullah ketika melihat dialog diskusi antara mereka berdua, maka akhirnya pun juga Adi seorang gubernur Irak ini memilih Iyas bin Muawiyah sebagai qadhi untuk wilayah Basra rahimahumullahu azza wa jalla. Jemaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, mari kita mengawali tentang biografi Iyas bin Muawiyah rahimahullahu ta'ala. Berkata muallif rahimahullahu ta'ala, wulida Iyas bin Muawiyah bin Qurrat al-Muzani sanata 46 lil hijrah fi mantiqatil Yamamah fi Najdin. Iyas bin Muawiyah dilahirkan di tahun ke-46 Hijriyah di sebuah wilayah nama Yamamah di kota Najd. Wa intaqala ma'a usratihi ila al-Basrah wa fiha nasha'a wa ta'allama. Lalu Iyas bin Muawiyah beliau pindah bersama keluarganya, ayah dan juga ibundanya ke kota Basrah. Dan di sana Iyas bin Muawiyah tumbuh dan belajar ilmu agama. Wa taraddada ala Dimasqa fi yafa'atihi wa akhadha amman adrakahu min baqaya as-sahabati al-kiram wa jilati tabi'in. Beliau pun pulang pergi dari Damaskus menuju Yamamah ketika usia beliau masih sangat muda, masih remaja, dan beliau pun belajar ilmu agama di sebagian para sahabat atau sisa para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mulia, dan juga sebagian para tabi'in yang senior. Wa laqad zaharat al-ghulami al-muzani alaimul najabati wa amaratul zakai mundu nu'umatil azfarihi. Nampak dalam diri pemuda ini, Iyas bin Muawiyah, ketika masih kecil, nampak kecerdasan, ketegasan ketika masih kanak-kanak. Wa ja'ala nasu yatanaqaluna akhbarahum wa nuwadirahu huwa ma zala sabiyan saghiran. Senantiasa manusia pun berbicara memuji kecerdasan Iyas bin Muawiyah ketika masih anak-anak. Ruwiya anhu annahu kana yata'allamu lihisaba fi kutabin lirajulin yahudiyyin min ahli dhimmah. Dikisahkan dan diriwayatkan bahwasannya Iyas bin Muawiyah pernah belajar ilmu hisab, ilmu matematika, seorang kutab, dia seorang penulis, seorang ahli ilmu, dari orang Yahudi, laki-laki Yahudi, dari ahli zimmah. Fajtama'a indal muallimi ashabuhu minal yahud. Ketika belajar, maka berkumpullah orang Yahudi ini, gurunya orang Yahudi, dan dengan kawan-kawannya sesama Yahudi. Mereka berdiskusi, berdialog. Wa ja'alu yatakallamuna fi umuri ad-din. Lalu mereka, orang-orang Yahudi ini, dan juga gurunya Yahudi ini, mereka berbicara tentang urusan agama. Tentang urusan agama. Ini agama Islam. Wa huwa yansitu ilaihi min haitsu la yadrun. Yang mana mereka tidak mengetahui kecerdasan Iyas bin Muawiyah. Lalu faqala al-muallimu li ashabihi,
Lalu berkata guru Yahudi ini kepada teman-teman sesama Yahudi. Dia mengatakan, "Ala ta'jabuna lil muslimin?" Wahai kawan, wahai teman-temanku Yahudi, apa kalian tidak heran dengan yakni orang Islam ini, dengan orang Muslim ini? Fahum yaz'umuna annahum ya'kuluna fil jannati wala yataghawwatun. Mereka mengira, mereka menduga bahwasannya orang-orang yakni penduduk surga ketika makan makanan surga nanti, namun mereka tidak mengeluarkan yakni kotoran, tidak kencing, tidak berak. Maka jamaah kaum muslim, ini betul jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ya, Nabi menyebutkan bahwasannya nanti penduduk surga ketika makan makanan, minum minuman tidak mengeluarkan kotoran mereka. Ya. Inilah keutamaan penduduk surga dan keindahan penduduk surga. Ya, di surga semuanya bersih. Ya, semuanya bersih. Tidak ada kotoran, tidak ada ingus, tidak ada kencing. Ya. Dan juga tidak ada berak. Semuanya bersih. Lalu faltafata ilaihi Iyasun. Maka Iyas pun berkata, melihat orang-orang Yahudi ini ketika mengatakan gimana orang Islam ini, masa di surga nanti ketika mereka makan, mereka minum, tidak mengeluarkan kotoran, tidak kencing, tidak berak, kok bisa seperti ini? Waqal, lalu berkata Iyas bin Muawiyah, anak yang masih kecil, masih remaja, ata'dzanu li ya muallim bil kalami fima takhuduna fihi. Wahai guruku Yahudi, bolehkah aku yakni ikut berbincang dengan kalian tentang masalah yang kalian bincangkan ini, yang kalian bingungkan ini? Faqala al-muallim, lalu berkata sang guru, "Na'am, silakan." Faqala al-fata, lalu berkata Iyas bin Muawiyah dengan tenang, beliau berkata, "Wahai sang guru, akullu ma yu'kalu fid dunya yakhruju ghaitan?" Wahai guru, apakah semua yang dimakan di dunia ini akan keluar menjadi kotoran? Ya, ghaitan, berak ataupun kencing? Faqala al-muallim al-yahud, maka berkata gurunya Yahudi ini, "La, tentu tidak." Ya, tidak semua yang makan di dunia ini mengeluarkan kotoran. Maka faqala al-fata, berkata al-fata, "Fa aina yadhhabu alladhi la yakhruju?" Lalu kemana yang kita makan, kita minum di dunia ini lalu tidak keluar kotorannya? Faqala al-muallim, maka berkata sang gurunya, "Yadhhabu fi ghidha'il jism." Maka dia pergi untuk yakni jasmani kita, untuk kesehatan tubuh kita, untuk daging, untuk tulang. Jasmani tidak keluar kotorannya. Faqala al-fata, lalu berkata Iyas bin Muawiyah, anak yang cerdas ini, dia mengatakan, "Fama wajhul istinkari minkum idza kana yadhhabu ba'du ma na'kulu fid dunya ghidha'an ayadhhaba kullu fil jannati fil ghidha'?" Lalu apa alasannya kalian mengingkari bahwasannya tidak semua yang kita makan di dunia ini pergi ya atau keluar kotorannya? Lalu mengapa kalian kiaskan dengan akhirat? Di akhirat tidak boleh, di dunia juga boleh. Ya. Lalu fa'al wa al-muallimu yadahu wa qala qatalakallahu min fatan. Orang Yahudi ini kesal melihat kecerdasan Iyas bin Muawiyah dan mengatakan, "Semoga Allah membinasakan kamu wahai pemuda, wahai bocah muslim ini." Maka jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, ini menunjukkan kecerdasan yakni Iyas bin Muawiyah rahimahullahu ta'ala. Dan disebutkan juga jamaah kaum muslimin, dan banyak kisah Iyas bin Muawiyah. Kita akan sebutkan kisah-kisah yang menarik dari kisah beliau. Semoga ibrah buat kita, wawasan buat kita tentang kecerdasan beliau rahimahullahu ta'ala disebutkan ini. Disebutkan juga
faqad ruwiya annahu dakhala Dimasqa wa huwa ma yazalu ghulaman. Satu ketika diriwayatkan juga, yakni Iyas bin Muawiyah, yakni ketika masuk ke negeri Damaskus di Syria, ketika beliau masih anak-anak, masih remaja, fakhtalafa ma'a syaikhin min ahli Dimasqa. Pernah Iyas bin Muawiyah berselisih, ya, selang pendapat antara Iyas bin Muawiyah yang masih remaja ini dengan seorang syekh terkenal di negeri Damaskus. Fi haqqin min al-huquqi, dalam masalah hak kepemilikan barang. Masalah hak kepemilikan. Walamma ya'isa min iqna'ihi bil hujjah, ketika orang syekh ini yakni kalah berhujjah dengan Iyas bin Muawiyah, yang sang anak-anak masih remaja ini, da'ahu ila qadha, maka beliau pun dipanggil ke hakim, ke qadhi wilayah yakni Damaskus. Falamma sara baina yaday al-qadhi, ketika orang syekh ini, ketika syekh ini dan juga Iyas bin Muawiyah di hadapan qadhi, ihtadda Iyasun wa rafa'a sawtahu ala khasmihi, maka Iyas pun yakni berargumen dengan suara yang lantang dan keras dan membantah syekh ini dengan hujah-hujahnya. Maka faqala lahu al-qadhi, lalu berkata al-qadhi hakim ini, yakni ihfaz sawtaka ya ghulam, wahai bocah, wahai remaja, wahai pemuda, rendahkan suaramu, ini syekh ini orang tua. Fa inna khasmaka syekhun kabirul sinni wal qadri, sesungguhnya lawan bicaramu ini, lawan debatmu ini orang tua yang lanjut usianya, yang juga memiliki kedudukan. Faqala Iyas, berkata Iyas, walakinal haqqa akbaru minhu, namun wahai qadhi, sesungguhnya kebenaran lebih tinggi kedudukannya daripada syekh ini. Faqadibal qadhi wa qala uskut, maka qadhi pun, hakim pun marah dan berkata, diam kamu, wahai anak kecil. Faqala al-fata, berkata al-fata, wa man yantiqu bihujjati idza sakattu, lalu siapa akan berargumen dengan hujahku ini jika aku diam? Fasdadal qadhi ghadban wa qala, sang hakim pun semakin murka, semakin marah dan mengatakan, ma araka taqulu mundu dakhalta majlisa al-qadha illa batilan. Sang hakim dengan marah dan mengatakan, aku tidak melihat kamu berbicara semenjak kamu duduk di sini, di majlis ini, kecuali kebatilan. Subhanallah. Faqala Iyas, berkata pemuda ini, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, ahakkun hadha am batil. Wa yaqdi, ucapan tadi la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, apakah ini ucapan yang hak ataupun ucapan yang batil? Fahada al-qadhi wa qala, maka qadhi pun mengatakan, haqqun wa rabbil ka'bah haqqun. Naam, ucapanmu itu betul, demi Rabb Ka'bah benar, haqqun. Maka jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, ini menunjukkan kecerdasan Iyas bin Muawiyah dalam hal kebenaran. Dan disebutkan juga jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, wa fi dhati sanatin kharaja an-nasu yaltamisuna hilal Ramadan. Dan ini masih kisah tentang kecerdasan Iyas bin Muawiyah. Dan ini satu tahun manusia keluar untuk melihat hilal Ramadan. Yani hilal Ramadan mungkin di akhir-akhir bulan yakni Sya'ban, ya. Di bulan Sya'ban, maka kaum muslimin keluar ke tanah lapang ataupun di pinggir pantai untuk melihat hilal Ramadan. Wa ala ra'sihim as-sahabiyul jalil Anas bin Malik al-Ansari. Di antara kaum muslimin yang ikut melihat hilal, yakni sahabat yang mulia
yang bernama Anas bin Malik Al-Ansari radhiyallahu anhu. Wa kana yauma idzin syekhun kabiron qad qarabal mi'ah. Ya waktu itu Anas bin Malik usia sudah sangat tua. Bahkan sudah mencapai 100 tahun usia beliau radhiyallahu anhu. Fa nadhara an-nasu ila sama. Lalu manusia pun melihat yakni ke langit. Falam yarau syai'an. Namun kaum muslimin tidak melihat apa-apa di langit. Tidak melihat hilal. Walakin Anas bin Malik ja'ala yuhaddiqu fis sama wa yaqul. Namun Anas bin Malik ketika melihat ke langit dan dia mengatakan laqad ra'aitul hilal, laqad ra'aitu hilal hadza huwa dha. Berkata Anas, aku melihat hilal, itu dia hilal di sana. Wa ja'ala yushiru ilaihi biyadihi. Saya menunjuk dengan jarinya, di sana hilal. Falam yarahu ahadun. Namun seorang pun kaum muslimin selain dirinya tidak melihat. Inda dzalika nadhar Iyasun ila Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Dan di sinilah Anas bin Malik melihat, yakni dan Iyas bin Muawiyah melihat Anas bin Malik. Dia melihat Anas bin Malik. Fa idza sya'ratun tawilatun fi hajibihi. Ternyata sehelai rambut yakni menempel di alisnya Anas bin Malik, sahabat Rasulullah ini. Qad istanat hatta ghadat qubalata ainihi. Mana rambut ini menjulur sampai ke ujung matanya sehingga menutupi sebagian matanya. Lalu fasta'adzana fi adabin. Lalu Iyas bin Muawiyah minta izin dengan adab kepada Anas bin Malik. Wa madda yadahu ila sya'rihi ila sya'rati. Lalu dia mengambil rambut yang menempel di matanya Anas bin Malik. Famasahaha wa sawwaha, dan dia pun mengusapnya dan merapikan kembali rambut tersebut. Tsumma qala lahu, lalu berkata Iyas bin Muawiyah, "Atra hilal al-an aidan ya sahibar Rasul?" Dan sekarang wahai Anas bin Malik, wahai sahabat Rasulullah, apakah engkau melihat hilal lagi? Fajala Anasun yanzuru wa yaqul. Anas melihat kembali ke langit dan mengatakan, kalla ma ara. Aku tidak melihatnya. Fa subhanallah. Wa sa'at akhbaru dzaka Iyas bin Muawiyah wa za'at wa sara nasu ya'tuna min kulli saubin yalquna baina yadayhi ma ya'tariduhum min mushkilati fil ilmi wad din. Dan semenjak itulah tersebar dan juga viral di tengah-tengah kaum muslimin tentang kecerdasan Iyas bin Muawiyah yang menjadikan manusia datang berbondong-bondong untuk belajar ilmu agama atau untuk bertanya tentang masalah yang mereka hadapi tentang ilmu dan juga tentang agama ini. Wa ba'duhum yuridu al-ma'rifah wa ba'duhum akhar yabtaghi al-aziz wal mumaratal bil batil. Sebagian datang untuk mencari kebenaran. Dan juga ada yang datang ingin berdebat, ingin menguji kecerdasan Iyas bin Muawiyah atau debat kusir. Wa min dzalika ma ruwiya anna duhqanan ata majlisahu wa qala. Dan disebutkan jemaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, pernah suatu ketika datang seorang semacam duhqanan lurah, kepala suku atau pak lurah begitu. Ata majlisahu, mendatangi majlisnya Iyas bin Muawiyah. Wa faqala, lalu berkata pak lurah ini, ya Aba Wa'ilah, wahai Aba Wa'ilah, kunyanya Iyas bin Muawiyah. Ma taqulu fil muskir? Wahai Iyas, apa pendapatmu tentang muskir? Tentang minuman yang keras, minuman memabukkan, minuman keras. Qala, Iyas dengan tegas mengatakan haramun. Tentu haram. Memang haram ini minuman keras, jamaah kaum muslimin, hukumnya haram. Berdasarkan Al-Quran, hadis dan juga ijma kaum muslimin tentang haramnya minuman keras.
Namun Pak Lurah ini, kepala suku ini ingin mengetes. Bukan mengetes, ingin menguji. Berdebat dengan Iyas bin Muawiyah. Qala, lalu berkata, yakni Pak Lurah ini, wa ma wajhu hurmatihi, wah Iyas, dari sisi mana yakni minuman keras ini menjadi mabuk, menjadi haram? Wa huwa la yazidu an kauni thamaran wa ma'an ghuliya ala nar. Bahwasanya yakni minuman ini tidak lebih hanya campuran yakni buah dengan air dipanaskan di api dan diolah. Air halal, buah-buahan halal, cuma dicampur, iya, di api dipanaskan, kok itu aja kok menjadi haram? Lihatlah jamaah kaum muslimin, Pak Lurah ini ingin menguji, ya, mengetes, berdebat dengan Iyas bin Muawiyah. Maka jemaah kaum perhatikan jawaban Iyas bin Muawiyah. Beliau mengatakan, "Afaraghta min qawlika ya duhqan am baqiya ladaika ma taqulu?" Wahai kepala suku, wahai Pak Lurah, apakah Anda telah selesai berbicara atau masih ada tersisa yang ingin Anda utarakan, yang ingin Anda ucapkan? Faqala bal faraghtu. Iya, aku sudah selesai. Faqala, lalu berkata Iyas bin Muawiyah, maka jamaah kaum perhatikan kecerdasan Iyas bin Muawiyah. Beliau mengatakan, la akhadtu kaffan min ma'in wa darabtuka bihi akana yujiuka. Wahai Pak Lurah, wahai kepala suku, kalau seandainya aku mengambil segenggam tanah, lalu kusembur ke wajahmu atau kelempar ke wajahmu, akan yujiuka, apa membuat kamu luka? Sakit? Qala la, tidak. Tayyib. Faqala, ia selanjutkan, wala akhadtu kaffan min turabin fadarabtuka bihi akan yujiuka. Jika aku mengambil segumpal tanah, tadi segumpal air, sekarang segumpal tanah. Jika aku mengambil segumpal tanah, lalu yakni aku lempar ke wajahmu, apakah membuat kamu sakit, luka, memar? Qala la, tentu tidak. Faqala, lalu sekarang berkata Iyas bin Muawiyah, wala akhadtu kaffan min tinin wa darabtuka bihi akan yujiuka. Jika aku mengambil yakni semen, segenggam semen, lalu kusembur ke wajahmu, apa kamu sakit, memar, hancur wajahmu? Qala la, tentu tidak. Faqala, lalu berkata Iyas bin Muawiyah, fala akhadtu at-turaba thumma tarahtu alai at-tina wa sababtu fawqahuma al-ma'a thumma mazaztuha mazjan thumma ja'altuha al-kutlata fi syamsi hatta yabisat thumma darabtuka biha akana tuji'uka. Wahai Pak Lurah, wahai kepala suku, sekarang jika aku mengambil segenggam tanah, lalu aku campur dengan segenggam semen, lalu aku aduk, aku siram dengan air, semen, tanah dengan air dicampur. Tsumma ja'altuhu al-kutlatu fi syams. Lalu aku jemur di panas matahari hingga dia kering. Bayangkan segumpal ini tanah, pasir, campur semen dengan air dijemur, ya. Tsumma darabtuka biha. Lalu aku melempar ke wajahmu dengan segenggam tadi. Akana tujiuka, apakah dia sakit? Qala na'am wa qad taqtuluni, bahkan engkau bisa membunuhku dengan yakni segumpal pasir tersebut. Faqala, berkata Iyas, hakadha sya'nul khamri, dan beginilah perkara khamar. Fawahina jumi'atil ajza'uhu wa khummira, jika dikumpulkan bagian-bagiannya, jadi ada air, buah-buahan, diolah,
Ya. Sehingga dia menghilangkan akal seseorang. Harumah, dia menjadi haram. Ya subhanallah. Jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kadang-kadang jamaah kaum muslimin, ya, kadang-kadang orang-orang yang cerdas, yang pintar, berpendidikan, kadang-kadang kita berdebat dengan mereka, berlogika, dengan logika-logika yang ilmiah, yang masuk akal, sehingga mereka meyakini tentang indahnya agama Islam. Lihat Iyas bin Muawiyah rahimahullahu ta'ala. Semua kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Untuk mengakhiri kisah Iyas bin Muawiyah, kita dengarkan sebuah kisah menakjubkan tentang kecerdasan Iyas bin Muawiyah ketika beliau sebagai qadhi di negeri Basrah. Walamma wali Iyasun al-qadha zaharat lahu fihi mawaqifu tadullu ala farti dzakaihi wa sa'ati hilatihi wa qudratihi al-fadhati fil kashfi an al-haqa'iq. Semenjak Iyas bin Muawiyah dipilih atau ditugaskan sebagai qadhi negeri Basrah, nampak kecerdasan dan juga luasnya lihai beliau dan kemampuan beliau untuk memutuskan perkara dan menyingkap kebenaran. Wa min dzalika, di antara contohnya, anna rajulaini taqadaya indahu fadda'a ahaduhuma annahu auda lada sahibihi malan. Bahkan pernah suatu ketika dua orang pemuda mereka sengketa berselisih. Yang satu dia menuduh bahwasannya dia pernah menitipkan uang ke kawannya. Ya, ke kawannya. Atau si A si B. Jadi si A menuduh bahwa si B ini pernah dititipi uang oleh dirinya, oleh si A ini. Falamma talabahu minhu jahadahu. Ketika si A ini minta kembali titipan uangnya, lalu kawannya si B ini menolaknya, mengingkari bahwasanya dia tidak merasa pernah dititipi uangnya, uang kawannya, harta kawannya. Lalu keduanya ini mendatangi Iyas bin Muawiyah sebagai qadhi untuk diputuskan perkaranya ini. Lalu fasal Iyasun rajula al-mudda'a alaihi anna amri al-wadi'ah. Lalu Iyas mulai bertanya kepada laki-laki yang tertuduh tentang masalah wadi'ah, penitipan barang. Fa'ankaraha, maka tertuduh ini mengingkari. Wa qala, dan mengatakan, in kanat li sahibi bayinatun falyati biha. Wahai qadhi, wahai Iyas, jika kawanku ini memiliki bukti, memiliki saksi, ya, silakan datangkan saksinya dan juga buktinya. Wa illa falaisa alai illa liyamin. Kalau tidak dia tidak mendatangkan saksi, tidak punya bukti, maka aku siap untuk bersumpah. Siap bersumpah bahwa aku betul-betul tidak pernah merasa dititipi harta oleh temanku ini. Falamma khafa Iyasun ayyaqula rajulun al-mala biyaminihi. Iyas khawatir orang ini memakan harta kawannya, ya, mengambil harta kawannya dengan cara sumpah palsu. Iltafata ilal mudi' wa qala lahu, lalu yakni Iyas bin Muawiyah melihat kepada si A yang menuduh tadi, dia berkata, fi ayyi makanin auda'atahu al-mal, wahai fulan, wahai si A, di manakah Anda, yakni di manakah tempat Anda menitipkan uang kepada kawanmu ini? Qal fi makanin kadza wa kadza. Wahai qadhi, wahai sang hakim, aku menitip uangku di sini dan di sini. Faqala wa madza yujadu fi dzalikal makan? Lalu apa ciri-cirinya tempat tersebut? Faqal,
Maka berkata orang yang menuduh tadi, syajaratun kabiratun dalasna tahtaha fatanawalna ta'ama ma'an fi dhilliha walama hamamna bil insiraf dafa'atu ilaihi al-mal. Wahai qadi, wahai Imam Iyas rahimahullah, aku menitip uang di sebuah tempat di bawah pohon yang besar yang kami duduk berdua di bawahnya. Kami makan berdua di bawah naungan pohon tersebut. Namun ketika kami hendak bubar, hendak pulang, aku menitipkan uangku kepadanya, menyerahkan uangku kepadanya. Faqalahu Iyas, lalu berkata Iyas kepada orang ini, intaliqa ilal makani alladhi fihi syajaratu. Maka pergilah kamu sekarang ke tempat yang kamu menitipi uang kepadanya. Fala'allaka idza ataitaha dzakaratka aina wada'ta malak fanabbahatka ila ma fa'altahu bihi. Mudah-mudahan engkau bisa mengingat kembali tentang uang yang kamu titipkan, atau mungkin uang jatuh di tempat tersebut. Summa'ud ilayya litukhbirani bima ra'aita. Lalu kembali temuiku dan kabarkan tentang apa yang kamu lihat. Maka fantalaqa ar-rajulu ilal makan. Lalu yang menuduh ini pergi ke tempat yang dia merasa menitipkan uangnya kepada temannya ini. Wa qala Iyas lil mudda'i alaihi. Lalu berkata Iyas kepada orang yang tertuduh ini, ijlis ila an yaji'a sahibuka fajalasa. Berkata Iyas, kamu tetap duduk di sini hingga kawanmu datang. Maka dia pun duduk. Sumal tafata Iyas ila man indahu min al-mutaqaddin wa tafiqa yaqdi bainahum wa huwa yarqub ar-rajula bi tarfi khafiyyin. Masyaallah, perhatikan. Lalu Iyas bin Muawiyah sibuk memutuskan perkara yang lain, datang orang lain, ya, membawa perkara mereka. Iyas pun menyelesaikan perkara mereka. Tapi Iyas melirik, ya, melirik dengan diam-diam mengamati gerak-gerik orang ini. Si tertuduh ini melihat gerak-geriknya dengan diam-diam. Hatta idza ra'ahu qad sakana wa atma'anna. Begitu lama ketika Iyas memperhatikannya, dia duduk dengan tenang, dengan khusyuk, tuma'nina, iltafata ilaihi wa badarahu qailan. Dengan segera Iyas pun melontarkan pertanyaan dan berkata, atuqaddiru anna sahibaka qad balagha al-mawdi' alladhi awda'aka fihi al-mal wa fulan. Kira-kira temanmu ini sudah tiba di sebuah tempat yang dia menitipkan uang kepadamu. Faqala rajulu min ghairi rawiyatin. Maka laki-laki ini pun menjawab dengan tanpa berfikir, dalam keadaan tidak sadar. Dia mengatakan, kalla, tidak, masih jauh wahai syekh, wahai imam, wahai qadi, masih jauh. Innahu ba'idun min huna. Tempatnya sangat jauh dari sini. Maka jamaah kaum muslim menunjukkan bahwasannya Iyas ingin mengetesnya. Ternyata dia tahu tempat dititipkan uang kepadanya. Tadi dia berbohong. Faqala Iyas, berkata Iyas, ya adu wallah, tajhadu al-mal? Wahai musuh Allah, apa engkau mengingkari tentang masalah harta yang dititipkan kepadamu? Wa ta'riful makana alladhi akhadtahu fihi. Engkau mengetahui tempat yang engkau mengambil harta darinya. Wallah innaka la khainun. Demi Allah, engkau seorang pengkhianat. Fabuhita rajul wa qarra bi khiyanatihi. Orang ini pun diam dan mengakui kalau dia berkhianat. Fahabasahu hatta jaa sahibuhu. Maka dia pun menahannya hingga datang kawannya tadi. Wa amarahu biraddi wadi'atihi ilaihi. Dan menyuruhnya untuk mengembalikan harta yang dititipkan kepadanya. Maka jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah,
Ini juga di antara kecerdasan yani Imam Iyas bin Muawiyah rahimahullahu taala, dan masih banyak kisah-kisah yang lain yang menunjukkan kepada kita tentang kecerdasan Imam Iyas bin Muawiyah rahimahullahu taala. Maka bagi Anda ya sebagai yakni pemimpin ataupun sebagai pengurus ataupun sebagai yakni pembimbing di sebuah lembaga mendidik anak-anak, mendidik para santri, ya, terutama menghadapi santri-santri bermasalah, bagaimana caranya? Maka bacalah sejarah para sahabat, para tabi'in, bagaimana mereka dengan bijak, dengan tenang, penuh hikmah dalam membongkar hakikat permasalahan dengan tanpa yakni menimbulkan kemungkaran dan juga kezaliman. Dan semoga kisah ini, kisah Iyas bin Muawiyah, menambah iman kita dan juga keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa agama Islam agama yang sempurna. Agama Islam agama yang menjaga kehormatan seorang muslim, menjaga harta kita, menjaga akal kita, menjaga darah kita, dan juga menjaga kehormatan kita. Karena Islam menjaga semua kebutuhan-kebutuhan umat manusia. Karena Allah Subhanahu wa taala sang pencipta kita. Allah tahu apa yang kita butuhkan ketika hidup di dunia ini. Dan sebuah kisah-kisah yang lain dari kisah para tabi'in menambah ilmu kita dan juga kecintaan kita kepada mereka radhiyallahu anhum wa rahimahumullahu azza wa jalla. Fa subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al Furqan TV, saluran pendidikan, dakwah dan